Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6, subtema 3 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini, seperti yang terlihat di layar ya, terdiri dari 3 materi. Materi pertama adalah jenis-jenis iklan media elektronik. Kemudian dilanjutkan dengan materi kedua, hidup rukun di masyarakat, dan yang terakhir adalah mengenal batik kebudayaan asli Indonesia. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah jenis-jenis iklan media elektronik. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan komersial atau commercial advertising, yaitu iklan yang berisi mengenai informasi suatu produk, barang, atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan iklan ini merupakan iklan yang sifatnya tujuannya mendapatkan keuntungan ya, karena sifatnya komersil. Jadi mendapatkan keuntungan yang dilakukan ketika mereka berhasil dari iklan yang mereka tawarkan. Kemudian yang kedua adalah iklan non-komersial. Nah, iklan non-komersial adalah bahasa kerennya, selain komersial, bahasa kerennya adalah non-commercial advertising. Iklan ini berisi pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Jadi bisa pengumuman, bisa pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat. Dan iklan ini contohnya banyak ya. Seperti yang kita ketahui, contoh dari iklan non-komersial. Adapun contohnya kalau kita bisa lihat, nah ini ada contohnya. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Nah, ini adalah contoh dari iklan non-komersial yang kalau kita perhatikan baik di televisi maupun di spanduk atau banner-banner yang ada di jalanan. Kemudian satu lagi iklannya adalah iklan komersial. Nah, nyatanya nyegerin. Nah, ini adalah iklan yang sering kita temui atau kita dapat jumpai di televisi kita ketika kita sedang menyaksikan televisi. Nah, ini berikut contoh-contoh jenis iklan yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan kamu dapat membedakan antara iklan komersial dengan iklan non-komersial. Kalau pada dasarnya prinsipnya kalau komersial mendapatkan keuntungan bagi si pembuat iklan. Kalau iklan non-komersial adalah iklan yang sifatnya pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat dan tidak ada profit ya, tidak ada keuntungan ketika memberikan iklan tersebut, atau tujuan akhir dari iklan tersebut tidak mengharapkan keuntungan. Kita lanjutkan dengan hidup rukun di masyarakat. Materi ini adalah materi yang kedua dengan bersumberkan pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Hidup rukun diartikan sebagai suatu kondisi terciptanya suatu keseimbangan sosial dalam masyarakat yang bebas dari konflik. Konflik ini bisa diartikan perpecahan, pertikaian, tawuran, segala macam hal yang sifatnya masalah. Nah, ini adalah yang disebut dengan
konflik. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa hidup rukun itu adalah hidup dengan kondisi terciptanya suatu keseimbangan sosial di masyarakat. Jadi kerukunan merupakan suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ini sangat kita idam-idamkan ya, manakala kita ketika tinggal di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar kita itu tercipta keadaan hidupnya hidup rukun, baik dimanapun kita berada, dimanapun kita menyinggah. Ketika kita berada di lingkungan yang hidup rukun itu, secara kita itu mendapatkan suatu ketenangan batin yang luar biasa. Kemudian kalau kita lanjutkan adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri lingkungan yang rukun. Nah, jadi kalau kita datang ke suatu tempat, lingkungan yang ada di Indonesia itu memiliki ciri-ciri masyarakat yang hidupnya tuh rukun. Antara lain, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi antara tetangga dengan tetangganya itu saling menghormati dan menghargai. Tidak menghardik, tidak mencela, tidak mengejek, mengolok-olok, dan lain sebagainya. Ini poin yang utama untuk melihat hidup rukun yang terjadi atau yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada poin yang nomor satu ini, maka bisa dikatakan masyarakat tersebut memiliki hidup yang rukun atau lingkungan tersebut memiliki hidup yang rukun. Kemudian yang kedua adalah memiliki toleransi dalam keberagaman, baik ras, suku maupun agama. Jadi antara satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda agama, ras, suku maupun yang lainnya, itu memiliki toleransi yang tinggi. Antara satu dengan yang lainnya memiliki toleransi, tidak membeda-bedakan ya, ketika bergaul, berteman maupun melakukan percakapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, syarat atau ciri-ciri dari lingkungan masyarakat yang rukun adalah memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Nah, kesadaran sosial ini penting nih ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Karena dengan kesadaran sosial itu kita paham posisi kita itu sebagai apa di lingkungan masyarakat. Terus selain kita mengetahui posisi, kewajiban kita pun kita tahu ketika kita berada di masyarakat. Apa kewajiban kita ketika berada di masyarakat? Pada saat tetangga kita terkena musibah, maka kewajibannya adalah kita wajib menolong tetangga kita tersebut. Tiga hal ini adalah ciri-ciri yang ada, yang bisa kita saksikan, kita lihat ketika kita berada di lingkungan yang masyarakatnya itu hidup rukun. Ketiga hal ini ketika ada di suatu tempat, maka kita bisa memastikan bahwa masyarakat tersebut memiliki hidup yang rukun, sehingga terciptalah persatuan dan kesatuan bangsa ini yang kokoh. Kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu materi yang terakhir di video pembelajaran ini, yaitu mengenal batik kebudayaan asli Indonesia. Dan materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.4 dan 4.4. Batik, nah ini sebenarnya katanya batik ya, bukan barik. Batik merupakan tradisi melukis di atas kain asli Indonesia. Kain-kain digambar dengan aneka motif unik dan khas, kemudian dikreasikan dalam berbagai rupa dan fungsi, serta digunakan oleh masyarakat. Nah, karena Indonesia adalah negara yang kaya dengan hasil kainnya, maka satu contohnya yang kita bisa berikan adalah batik. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO sudah menetapkan bahwa batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Betawi
Itulah sebabnya setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Jadi kalau kita bertemu dan sampai di tanggal 2 Oktober, nah kita biasanya menggunakan bajunya baju batik. Ini bagian dari kita menghargai dan menghormati bahwa batik itu adalah bagian dari kebiasaan dan merupakan budaya bangsa Indonesia. Secara umum, batik di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Jadi kalau kita melihat batik-batik yang ada di Indonesia itu ternyata terdiri dari dua karakter batik ya, batik klasik dan batik pesisir. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Pertama adalah keunikan batik klasik. Batik klasik adalah batik yang dianggap masih asli atau belum dapat pengaruh dari luar. Keunikannya adalah dari keunikan batik ini motifnya lebih condong pada motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta condong pada warna yang gelap. Contohnya adalah batik Surakarta dan Yogyakarta. Nah, ini contohnya batiknya ya. Warnanya kalem, kemudian warnanya gelap, juga condong ke warna gelap karena coklatnya coklat tua. Kalau geometris jelas karena ini bentuknya menyerupai seperti lingkaran. Dan ini adalah motif batik yang dianggap masih asli dan belum terpengaruh dari budaya luar. Contoh dari satu di antara dua batik yang ada di Indonesia yaitu batik klasik. Kemudian kalau batik yang satunya lagi yaitu batik pesisir. Nah, kita bisa membedakan nanti ketika melihat batik antara batik klasik atau batik pesisir ketika kita sudah mengetahui batik yang seperti ini. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di daerah pesisir Pulau Jawa dan telah banyak terpengaruh budaya dari luar. Keunikan batik ini motifnya naturalis dan menggunakan warna cerah. Contohnya adalah batik Cirebon, Pekalongan, dan Madura. Nah, ini adalah batik pesisir ya. Nah, gambarnya kayak keong ya, keong. Pesisir pantai maksudnya. Ini batik Megabendung dari Cirebon. Kita bisa membedakan antara batik klasik dengan batik pesisir. Yang pertama dari segi warna. Warnanya gelap, kalau gelap berarti batik cerah seperti ini berarti batiknya batik pesisir. Kemudian, nah motifnya naturalis, naturalis itu berarti natural. Seperti ini ya, seperti keong. Dan ini bisa kita bedakan ya. Jelas sekali kita bisa bedakan antara batik klasik dan batik pesisir. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah bisa memahami, sudah mengenal antara batik. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari materi 1 sampai dengan materi 3, silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya, dan jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Jika kamu mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal latihan berikut video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, mudah-mudahan dengan cara kamu mengulang-ulangi video ini, kamu dapat menemukan jawaban yang kamu inginkan. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran ini, yaitu pembelajaran 6 subtema 3 dari tema 9. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.